Halo, halo semuanya. Perkenalkan saya Kevin. Di sini kita bakal bahas mengenai pengoperasian Microsoft Excel dan kali ini akan membahas tentang shortcut-shortcut yang paling sering digunakan di dalam pekerjaan ataupun di bagian sekolah-sekolah yang bakal berguna untuk kalian terapkan. Nah, shortcut sendiri ini merupakan paduan-paduan perintah di dalam keyboard yang akan menghasilkan perintah-perintah di dalam Microsoft Excel sendiri. Biasanya merupakan paduan-paduan hurufnya seperti Ctrl tambah Alt tambah tambah X. Nah, seperti itu. Oke, langsung saja mungkin kita lakukan di dalam file latihan yang ada di sini ya. Nah, untuk file latihannya bisa kalian download di Google Drive dan linknya sudah disematkan di bagian deskripsi. Nah, langsung saja untuk hal ini diberikan suatu data produksi ikan ya di berbagai lokasi dan juga nama-nama ikannya dan nama-nama kontraktornya ataupun perusahaannya dan juga nama-nama dan juga jumlah panennya dan penyusutannya berapa persen seperti itu. Ini 10%. Oke. Oke. Nah, di sini merupakan file latihan kita ya. Oke. Untuk pertama, shortcut apa yang pertama yaitu kita bakal berguna bila kita melakukan blok semua data yang ada di dalam lembar kerja Excel tersebut. Lembar kerja ini merupakan seperti ini. Lembar kerja ya. Lembar kerja. Karena datanya ini kalau melakukan blok semua secara manual biasanya seperti ini. Nah, untuk secara shortcutnya bisa kita tekan Ctrl A seperti itu. Akan muncul di semuanya. Kita letakkan aja kursor di bagian ini. Ini merupakan kita Ctrl A kayak gitu. Kemudian kalau ada data lainnya, misalnya data di sini ada lagi. Nah, maka dia nggak termasuk ya kayak gitu. Nah, kalau di luar sini baru termasuk kayak gitu. Kita hapus saja. Oke. Ctrl A itu merupakan blok semua. Kemudian untuk melakukan pengeditan biasa kita butuh perpindahan yang cepat kayak ujung kanan, ujung kiri, ujung bawah seperti itu. Nah, bagaimana caranya untuk cepatnya kita nggak bisa secara manual kiri kanan kiri bawah. Nah, ini karena datanya masih sedikit ya. Nanti kalau ada yang ribuan hingga Z gitu, hingga 3 digit ini kan agak susah. Jadi untuk mempermudah kalau mau ke kiri atas kita bisa melaksanakan perintah Ctrl Home. Nah, kalau mau kiri atas ya, kiri atas Home. Kalau mau kanan bawah yaitu N. Nah, ini gara-gara tadi ada yang mau kita edit kan di sini. Jadi kanan bawahnya di sini tadi. Ada yang kita tulis. Oke. Atau mau ke 25,8 ini. Nah, selain Ctrl Home dan Ctrl N, kita bisa mengkombinasikan tanda panah seperti Ctrl tambah tanda panah itu akan menuju paling ujung seperti itu. Jadi Ctrl tambah tanda panahnya mau kiri bawah, kiri atas berarti atas kayak gitu. Dia akan otomatis ke paling ujung dengan ditambahkan Ctrl tambah tanda panah. Ctrl tambah tanda panah. Ctrl-nya ditekan ya dan dilepas. Ctrl tanda panah. Oke. Setelah kita udah tahu gimana cara blok, Ctrl A, kemudian menuju ujung bisa Ctrl N atau Ctrl Home, bisa juga dengan tanda panah. Kita juga bisa melakukan blocking. Blocking mau ke kanan atas ataupun kanan bawah seperti itu. Kita padukan aja yang shortcut menuju cepat tadi dengan tambah shift. Shift ini berguna untuk melakukan blocking. Jadi kalau kita mau blocking kanan bawah, kita tambahkan Ctrl Shift kanan bawah gitu. Kanan bawah seperti itu. Nah. Atau ini kan semuanya. Bisa juga mau dari nomor sampai penyusutan kita blocking, kita padukan Shift kayak gitu. Atau nomor tambah
ke 20 Ctrl Shift bawah gitu. Kayak gitu ya. Nah, itu untuk data-data seperti ini, itu blok cepat dengan shift. Kemudian bisa juga kita melakukan blocking satu baris ataupun satu kolom. Nah, dengan satu baris ini kita bisa melakukan shift ini dengan shift spasi. Dengan shift spasi kita bisa melakukan blockingnya ya. Dengan shift spasi. Oke. Dengan shift spasi kita bisa melakukan blocking secara row. Dan oke, tadi udah kita lakukan shift spasi ya kalau mau ngeblocking baris. Tapi kalau mau memblocking kolom seperti ini, bisa juga dengan cara arahkan kursor yang dituju di selnya, yaitu kita lakukan control space kayak gitu. Jadi kalau ini shift spasi, ini control spasi. Nah, seperti itu untuk melakukan blockingnya ya. Kalau mau semuanya ya Ctrl A gitu. Kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya bila kita mau menambahkan baris, kayak misalnya ini D, kita mau tambah jadi CD, mau tambah insert kolom di sampingnya. Nah, dengan cara Ctrl Shift tambah. Nah, dengan cara kita select dulu, kita blok dulu, kemudian kita Ctrl Shift tambah. Kalau mau kita hapus, cukup dengan Ctrl dash ataupun Ctrl ini ya, tanda penghubung, Ctrl minus. Nah, oke, kita ulangi. Kalau kita tanpa ngeblocking akan muncul seperti ini, Pak. Nah, agak lama sih, harus ada pilihan-pilihan lagi kan. Tapi kalau ada, kita blok dulu, Ctrl V, kemudian kita tambah, nah di sini. Kemudian kalau untuk secara row bisa kita buat seperti yang tadi juga, Ctrl Shift plus. Kemudian kalau untuk mendelete, Ctrl minus. Sama juga kalau sepertinya. Oke, seperti itu. Kemudian bagaimana bila melakukan hidden? Nah, untuk melakukan hidden biasa kita melakukannya seperti ini kan. Hide. Unhide kita blok dulu. Kemudian unhide gitu. Tapi ini bisa secara shortcut dengan cara kita blok dulu biar saja. Kita nggak blok juga nggak apa-apa sih. Kontrol 0. Nah, itu secara mau menghidden secara kolom ya. Nah, untuk melakukan membalikannya bisa dilakukan kontrol 9. Kontrol shift 9. Tapi ini kayaknya nggak bisa, di sini ada pengaturannya. Tapi kalau secara row ini kita buat kontrol 9. Nah, dengan melakukan unhidden-nya bisa kontrol shift 9 kayak gitu. 9. Kontrol 9. Habis itu kita Ctrl Shift 9. Nah, itu hidden dan unhidden. Setelah itu tombol shortcut selanjutnya yaitu menampilkan filter ya,
karena kalau menampilkan filter biasanya kita bisa di sini dulu kita blok, kemudian kita tambahkan tombol filter di sini ya. Nah, kayak gitu. Nah, secara shortcut bisa kita lakukan dengan cara langsung Ctrl Shift L. Nah, dia langsung membuat atau topi filter di bagian header atau bagian atasnya. Nggak perlu kita blok juga, tapi kalau blok juga bisa cara spesifik, karena kalau mau spesifik kita misalnya di bagian nomor 10 ini kita mau membuat filternya atasnya enggak, kita bisa blok dulu baru Ctrl Shift L. Kemudian untuk menghilangkannya juga Ctrl Shift L, kayak gitu. Kemudian untuk melakukan editingnya juga bisa dilakukan dengan cara Alt ya, Alt langsung pencet bawah, Alt. Alt bawah, kemudian kita arahkan aja mau kemana. Untuk menghilangkan centangnya kita bisa melakukan klik spasi ya, spasi mau AJG aja, kemudian enter, seperti itu. Kita hilangkan filternya langsung gitu ya. Nah, itu menampilkan filter. Kemudian untuk pivot kita bisa melakukan shortcut Alt and V ya. Oke. VT, Alt and VT. Nah, itu otomatis di bagian semuanya, nggak perlu diblok juga karena ini udah datanya udah menyendiri ya. Langsung kita enter, dapatlah dia seperti itu. Kemudian setelah melakukan tombol pivot, kita bisa melakukan yaitu tentang grafik. Nah, untuk grafik ini kita bisa melakukannya dengan cara Alt F1. Nah, tapi di sini seperti kurang spesifik ataupun melakukan editingnya agak susah ya, karena dia melakukan ke semua datanya. Bisa juga kita lakukan blocking dulu, kemudian kita langsung Alt F1 bisa juga, kemudian kita edit lagi ya gitu. Tapi lu kayaknya lebih mudah kita secara mouse ya, biar kita tinggal arahkan mana grafik yang mau kita buat tipenya, seperti itu. Kalau secara shortcut bisa kita pakai Alt F1. Oke, itu dari grafik. Nah, selanjutnya kita bisa melakukannya dengan shortcut pindah tab. Nah, pindah tab itu maksudnya jika ini akan latihan 5 shortcut Excel, kita mau pindah ke jendela lain karena datanya ada di bagian lainnya. Nah, kita bisa klik seperti ini, pindah. Nah, bisa juga kita melakukan Alt tab. Nah, di sini akan muncul mana jendela yang mau kita tuju. Kita tekan Alt-nya, kemudian tab itu sebagai memindahkan. Nah, disinilah. Nah, ini copy, pindah. Nah, akan mempercepat pekerjaan kita Alt tab. Nah, seperti itu. Kemudian setelah pindah tab, nah selanjutnya yaitu pindah sheet. Kalau pindah sheet itu biasanya seperti ini kan. Nah, secara shortcut merupakan kontrol back down ataupun backup, seperti itu. Ini untuk memudahkan kita juga melihat datanya. Misalnya kita mau melihat summary data di tiap-tiap sheet. Nah, di sinilah kita tinggal melihatnya secara mouse, nggak perlu kita pencet lagi mouse-nya, tapi dengan keyboard ini bisa kita langsung melihatnya secara cepat kayak gitu. Itu pindah sheet. Kemudian shortcut selanjutnya yaitu copy paste ya. Copy paste yang biasa dilakukan orang-orang
Dengan copy paste biasa gini, kemudian kita klik kanan, copy, kemudian lanjutkan, kemudian paste. Nah, untuk secara cepatnya bisa kita buat yaitu Ctrl C dengan paste di sini. Ini udah banyak yang tahu ya, Ctrl C, Ctrl paste. Nah, tapi kalau kita mau kasih contoh, tapi kalau Ctrl paste kan di sininya rumusnya mengikuti ya, dan bergerak rumusnya. Kalau di sini kan mengikuti sebelah kirinya ya. Nah, apa yang terjadi kalau di sini? Ctrl C terus di sini. Berarti dia di bagian ininya. Bukan di 274-nya, tapi 27,4-nya yang dilakukan formulanya. Nah, untuk menetapkan angka yang ada di situ nggak berubah-ubah, kita bisa melakukan copy paste value ya. Klik kanan, kemudian kita special value. Sini value 27,4 tanpa ada formula. Nah, untuk secara cepatnya kita bisa Ctrl C, kemudian Ctrl Alt V, N. Oke, Ctrl C, Ctrl C, Ctrl C, kemudian kita pasti Ctrl Alt V, kemudian V lagi, gitu ya. Ctrl C, Ctrl A, C, Ctrl A, V, gitu. Ctrl Alt V, V gitu. Ini juga menurut kebiasaan juga sih, biar mudah. Mungkin awal-awal nggak terbiasa, tapi nanti bisa secara otomatis seperti itu. Taat Ctrl Alt V, V. Seperti itu ya. Untuk pasti value. Nah, oke, kemudian selanjutnya kita melakukan ini ya, copy data. Gimana copy data yang cepat, ataupun pengisian data ke dalam sel yang mau kita inginkan. Misalnya kita ingin mengisikan data sebanyak ini. Nah, sebanyak ini yang dimulai dari 1 ya kan. Atau misalnya ikan, mau kita tulis semuanya. Bisa kita melakukan blocking dulu, kemudian kita melakukan duplikat dengan cara misalnya kita klik di sini, kemudian kita menuju bagian bawah, kita blok, kemudian kita buat duplikatnya yaitu Ctrl D kayak gitu. Itu misalnya kalau cara cepatnya kayak gini. Seperti itu. Ctrl D, atau kita blok dulu. Kita tulis langsung ikan. Kemudian kita Ctrl Enter. Nah, itu akan melakukan pengisian ke daerah-daerah yang kosong ya, yang di bloknya kayak gitu. Daerah kosong yang di bloknya, karena semua yang di blok kemudian kita tulis ikan, maka dia semuanya kayak gitu. Seperti itu. Kemudian setelah penduplikatan, kemudian ada satu lagi yaitu gimana kita cara melakukan sum secara otomatis. Kalau secara manual seperti yang tadi sama dengan sum, kemudian kita blok apa yang mau kita sum. Tapi bisa juga dengan cara alt sama dengan, maka akan muncul sum yang mau kita jumlahkan seperti ini, kemudian kita enter menuju 30. Alt sum, kemudian bisa kita geser-geser juga seperti itu. Itu auto sumnya. Nah, seperti itu. Mungkin terakhir yaitu shortcut selanjutnya itu seperti Ctrl Shift. Jangan lupa Ctrl Shift agar nggak seperti ini. Shift ya. Kemudian bagaimana menutup jendela kayak gitu. Menutup jendela dan cara Ctrl W ya, Ctrl W. Maka ini latihan 5, nanti kita akan tutup Ctrl W. Nah, kan tertutup, yaitu kita buka lagi. Nah, mungkin itu aja ya
dari latihan kali ini. Kalau ada yang kurang ataupun ada saran, bisa kalian komen di bawah di kolom komen, dan juga kalau kalian suka dengan video ini bisa kalian klik like, dan untuk nantikan video-video selanjutnya bisa kalian klik subscribe agar ada notifikasi ataupun notifikasi untuk video terbaru selanjutnya. Oke, semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami. Terima kasih, bye-bye.